Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kewirausahaan, saya Atika Rahma Amalia dengan NIM 2109166 dan Saya Enda rekan saya. Juniarti dengan saya Enda Juniarti dengan NIM 2104802 dan selanjutnya Widiani Amelia Budiarti dengan NIM 2106727. Selanjutnya Dan saya Ilmi Azhar Matullah dengan NIM 2106920 dan terakhir rekan saya. Saya Surahaya Ramadhani dengan NIM 2108158. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai bisnis model kanvas konsultasi bahasa. Yang pertama ada customer segments, yaitu segmentasi konsumen, yang berarti siapa yang akan menjadi target konsumen dari produk kami. Yang pertama ada wirausahawan, individu atau kelompok yang menjalankan bisnis dan membutuhkan keahlian bahasa untuk mengembangkan usaha mereka. Lalu yang kedua ada sivitas akademik, mahasiswa, dosen, dan peneliti yang membutuhkan bantuan dalam penerjemahan, proofreading, dan meningkatkan keterampilan bahasa untuk publikasi ilmiah. Lalu yang ketiga ada content creator, pembuat konten digital seperti YouTuber, blogger, dan influencer yang memerlukan pelatihan bahasa untuk memperluas audiens dan meningkatkan kualitas konten mereka. Lalu selanjutnya, value promotion proposal nilai konsumen. Artinya tuh apa manfaat yang didapatkan konsumen dari produk kita. Yang pertama, penulisan bahasa yang menarik dan tepat, memberikan hasil penulisan yang tidak hanya benar secara tata bahasa tetapi juga menarik dan sesuai dengan konteks. Yang kedua, garansi revisi, menyediakan layanan revisi untuk memastikan kepuasan dan kesesuaian dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, pengerjaan tepat waktu konsumen untuk menyelesaikan setiap proyek sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Yang keempat, tenaga ahli terverifikasi didukung oleh profesional yang merupakan lulusan sarjana bahasa dan sastra Indonesia, memastikan kualitas dan keakuratan tinggi dalam setiap layanan yang diberikan. Selanjutnya, Dan yang selanjutnya yaitu channel saluran. Saluran ini berfungsi sebagai media untuk berinteraksi dengan calon konsumen terhadap bisnis kami. Hal ini bisa digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai produk baru atau pembaruan dari produk lama yang telah ada. Nah, terdapat beberapa saluran yang kami akan gunakan, yaitu yang pertama ada WhatsApp Bisnis. Saat ini WhatsApp memiliki fitur WhatsApp Channel. Hal ini bisa digunakan sebagai media untuk mempromosikan produk yang kami miliki. Di samping fitur dari WhatsApp Channel tersebut, WhatsApp Bisnis juga bisa menjadi media untuk berkomunikasi dengan para calon konsumen. Kedua ada Instagram. Instagram sebagai salah satu sosial media yang sangat banyak penggunanya bisa menjadi salah satu pilihan yang berguna untuk mempromosikan sekaligus berkomunikasi dengan konsumen atau calon konsumen. Dan yang terakhir, yang ketiga, TikTok. Sebagai sosial media yang sedang tren digunakan dan banyak digunakan oleh anak muda, TikTok juga menjadi salah satu sosial media yang kami pilih untuk mempromosikan dan berkomunikasi dengan calon konsumen. Kemudian yang keempat adalah customer relationship atau hubungan dengan konsumen. Ini merupakan suatu cara agar kami dapat menjalin hubungan dengan konsumen. Yang pertama adalah dengan melakukan interaksi di media sosial.
aktif berinteraksi dengan pelanggan melalui Instagram, TikTok, menjadi salah satu jembatan agar kami bisa menjalin hubungan yang baik dengan konsumen ataupun calon konsumen. Yang kedua adalah komunikasi dengan menggunakan email. Komunikasi menggunakan email ini akan berkaitan dengan mengirimkan informasi, penawaran, dan menjawab berbagai pertanyaan pelanggan atau calon konsumen melalui email tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada revenue streams atau sumber pendapatan tentunya untuk bisnis jasa kami mengenai konsultan bahasa nantinya adalah value propositions atau solusi yang kami berikan untuk pelanggan itu nanti akan kami ubah menjadi suatu sumber pendapatan atau finansial yang akan kami dapat. Di sini ada penjualan jasa tentunya, yaitu ya mengenai konsultasi bahasa-bahasa seperti mungkin editor naskah atau penyuntingan. Terus kemudian ada eh, konsultasi mengenai artikel blog dan semacamnya. Kemudian di sini ada lagi selain penjualan jasa yaitu ada pamflet atau persebaran pamflet atau selebaran ya itu. Nah itu salah satu cara kami juga untuk cara kami menarik pelanggan untuk tertarik menggunakan jasa yang kami berikan tentu saja. Kemudian selanjutnya ada key resources atau sumber daya. Kalau untuk menjalankan suatu bisnis tentunya kita memerlukan sumber daya gitu ya, sumber daya manusia agar uh, uh, value propositions atau jasa yang kami jalankan itu bisa berjalan dengan baik tentunya bisa diwujudkan. Di sini ada SDM sumber daya manusia yang ada seperti manajer produksi, manajer pemasaran, manajer marketplace, desain grafis, manajer keuangan, dan manajer keuangan. Ini semua tentunya menjadi pendukung untuk mewujudkan atau menjalankan jasa yang kami berikan, jasa yang kami jalankan. Terus kemudian ada reputasi jasa, tentunya reputasi jasa seperti mungkin para konsultan-konsultan nanti yang akan membimbing para pelanggan mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi, yang mereka konsultasikan kepada kami semua. Seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh adalah key activities atau aktivitas yang dijalankan. Aktivitas-aktivitas ini berkaitan dengan bisnis dan untuk menghasilkan value proposition. Yang pertama adalah promosi. Promosi ini adalah kegiatan untuk melakukan pemasaran untuk meningkatkan visibilitas dan juga menarik pelanggan. Tujuan utama dari promosi adalah untuk mengkomunikasikan nilai dan juga manfaat produk atau layanan kepada target pasar, sehingga dapat mendorong pembelian atau tindakan lain yang diinginkan. Promosi ini juga sangat berguna untuk membantu produk atau layanan agar lebih dikenal oleh konsumen potensial atau yang disebut juga dengan visibilitas. Terus selanjutnya ada poin yang kedua yaitu menjalin kerjasama atau networking. Networking ini adalah eh, membangun dan memelihara hubungan dengan mitra potensial seperti mitra potensial institusi dan juga pelanggan. Hal ini berguna untuk saling mendukung dan juga memperluas peluang bisnis. Yang ketiga adalah proses pengerjaan naskah. Dalam bisnis kami, proses pengerjaan naskahnya ini dapat berupa layanan penerjemahan, proofreading, penyuntingan naskah, dan juga pembuatan ide konten. Yang selanjutnya, poin ke-8 adalah key partnership atau kerjasama, yaitu sumber daya dari luar perusahaan untuk mencapai key activities agar menghasilkan value proposition. Dalam bisnis kita ini, key partnership kami adalah alumni program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Terus, key partnership ini berguna
sebagai bentuk kolaborasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Terus yang selanjutnya, poin ke-9 ada cost structure atau struktur biaya. Cost structure ini adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proportionnya. Di sini, di bisnis kami ini ada 3 struktur biayanya. Yang pertama adalah biaya pemasaran, yaitu pengeluaran untuk aktivitas pemasaran dan juga promosi. Biaya pemasaran ini bertujuan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada pasar target. Biaya ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan upaya pemasaran dan promosi untuk meningkatkan visibilitas, penjualan, dan citra merek perusahaan. Promosi ini dapat berupa iklan ataupun pemasaran digital. Terus yang kedua ada biaya tenaga kerja, yaitu gaji dan komisi untuk pengajar atau staf pendukung. Dalam perusahaan kami, gaji dan komisi ini akan dibayarkan untuk karyawan-karyawan yang terlibat di dalam bisnis kami. Biaya tenaga kerja ini dapat berupa gaji dan upah, insentif dan bonus, dan juga tunjangan dan fasilitas karyawan. Lalu yang terakhir adalah biaya kontingensi atau biaya tak terduga, yaitu pengeluaran tak terduga yang mungkin muncul selama operasional perusahaan berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, seperti itu presentasi yang kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.